Kasus kelainan bawaan jantung di mana ini adalah pasien rujukan yang pada saat saya temukan kecurigaan bermula dari struktur organ yang tidak sesuai, di mana lambung janin berada di sisi kanan. Jadi lambung kita normal harusnya ada di sisi kiri perut. Sementara lambung janin ini ada di kanan. Kemudian kita mencoba mengamati bagian jantung. Jelas sekali ada yang tidak normal dari jantung ini, di mana arah jantung yang seharusnya mengarah ke kiri, ujungnya jantung itu, atau bahasanya apex cordis, ini ternyata membelok ke kanan. Juga ada sekat bagian atrium atau sekat ventrikel yang bolong. Dan bolongnya ini cukup besar menjadikan seperti dia hanya mempunyai sebuah bilik. Harusnya bilik kan terbagi dua, bilik kanan kiri. Ya, ini biliknya terlihat menyatu, jadi ada lubang yang sedemikian besar menyebabkan dia menjadi istilahnya single ventricle atau bilik yang tunggal. Ya, demikian juga dengan serambinya. Sekatnya juga tidak terbentuk, jadi ini adalah komplit AVSD atau atrioventricular septal defect. Dan ditandai dengan jantung yang posisinya membelok ke kanan atau dextrocardia. Dextro itu kanan, cardia itu jantung. Ditambah lagi dengan namanya situs inversus, jadi bagian-bagian organ yang harusnya normal berada di sisi kiri, misalnya itu terbalik seperti kita bercermin begitu. Ya, jadi organ-organ di tubuhnya bayi ini di dalam tubuhnya terbalik. Seperti lambung yang harusnya di kiri berpindah ke kanan begitu. Masalahnya kalau itu hanya sekedar dextrokardi tidak masalah. Masalahnya ini dengan kelainan jantung yang lain, jadi sekatnya bolong, sekat bilik dan sekat serambinya bolong ya, dan jadi posisi yang harusnya posisi aorta atau pembuluh darah besar dari jantung yang harusnya keluar dari kiri, ini seolah-olah tertukar posisinya. Hanya ini kita belum bisa tahu pasti ya, apakah ini suatu transposisi dari pembuluh darah besar di jantung, karena kelainannya ini begitu banyak. Ya, jadi kehamilannya sendiri baru memasuki 25 minggu ya. Dan pasien ini dirujuk ke saya untuk minta pendapat second opini sebenarnya, karena sudah dikonsulkan ke dua konsultan fetomaternal juga ya. Nah, saya pendapat yang terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita second opini kan kita mencari pendapat, istilahnya kalau seperti itu dissenting opinion dengan keilmuan yang sejajar atau sederajat ya, dengan kemampuan pada satu level yang sama. Jadi si ibu ini sudah dikonsulkan pada konsultan fetomaternal sudah 2 orang ya, kebetulan di Jakarta, dan saya dikonsulkan sebagai yang ketiga. Dan akhirnya saya berpendapat seperti itu ya. Tadi yang kita lihat itu wajahnya janin, masalahnya kita tidak melakukan cek genetika, jadi kita juga harus melihat genetikanya apa, karena ada juga kelainan trisomi nomor 22 ya. Itu bisa saja terjadi kelainan trisomi 22 pada lengan Q kromosom ya. 22Q berapa itu namanya saya lupa, tidak ingat banget. Tapi kelainannya biasanya namanya pada trisomi 22 kelainan tersebut. Nama sindromnya juga saya sudah lupa. Kelainan ini sekitar 1 berbanding 10.000 kelainan bawaan ya, kelainan yang sedemikian berat. Kalau dari profil muka kita tidak melihat ada kelainan ya, tulang hidung normal, wajah juga tampak normal. Ya, kalau sekedar bayinya hanya
berpindah organ tubuhnya, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri, ya tidak masalah. Tapi begitu ditambah dengan kelainan jantung bawaan berat, kemudian bocor jantung, nah itu bermasalah banget ya. Terus nanti begitu lahiran, kita mau melakukan koreksi yang mana dulu? Ya, dengan kondisi seperti ini sangat berat kondisinya. Jadi ya saya kemudian ya mengedukasi orang tuanya dengan kondisi tersebut. Kita harus melakukan analisa genetika, kita bisa NIPT, tetapi harus dilakukan sampai semua yang komplit ya, namanya multiple deletion screening. Seluruh genetikanya sampai ada 94 sindrom sekarang kita bisa ketahui. Ya, dan itu juga memakan biaya ya. Ini anak pertama lagi bayi ini ya kondisinya, dengan kondisi kelainan jantung yang sedemikian berat. Jadi bisa dibayangkan apabila kemudian bayi ini lahir lalu kita lakukan operasi jantung terbuka ya. Pertama harus melakukan entahlah pemindahan pembuluh darah besarnya. Mungkin yang kanan dipindah ke kiri, masalahnya kan ya bukan operasi yang sederhana, operasi yang sangat complicated. Permasalahannya apakah bayi itu kan akan bertahan pasca operasi ya. Jadi ya semua kondisi yang buruk itu kita jelaskan pada si ibu dan bapaknya. Struktur yang lain tidak ada masalah ya. Kondisi tampak luar semuanya anatominya bagus. Jadi kelainan yang diduga menjadi penyebab ini adalah kelainan trisomi 22. Nanti bisa di searching di Google kalau trisomi 22 itu kelainannya apa saja ya. Cuma nama sindromnya saya sudah lupa. Karena jarang sekali terjadi trisomi 22 itu. Kalau struktur yang lain, struktur kepala semuanya normal. Struktur kaki, tangan juga bagus. Ya, jadi ibu ini dirujuk oleh sejawat yang sampai mengkonsulkan pada 3 orang konsultan feto maternal dan saya yang ketiga, dan dengan kesimpulan seperti ini ya. Jadi ini adalah janin pada 24-25 minggu. Tampilan luarnya semuanya normal kecuali jantung dan organ tubuh bagian dalamnya. Jadi dia mengalami posisi yang kita namakan dextrocardia situs inversus. Jantungnya berbelok ke arah kanan yang harusnya ke kiri. Lalu organ-organ tubuhnya di dalam rongganya posisinya terbalik. Seperti kita sedang bercermin begitu, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Ditambah lagi dengan kelainan jantung pada sekat dan ruangnya ya. Ditambah dengan komplit atrioventricular septal defect, jadi kelainan jantungnya sedemikian berat dan kita tidak tahu setelah nanti bayi ini lahir bagaimana kondisinya dan apakah ibunya juga siap apabila mau melakukan terapi tindakan bedah jantung terbuka pada bayinya nanti ya. Jadi ini soal pembuluh darah besarnya itu yang kanan keluar dari kiri, yang kiri keluar dari kanan. Cuma belum bisa saya pastikan dengan pasti ya. Ini namanya right aortic arch. Jadi aorta yang harusnya dari kiri posisinya ini keluar dari kanan. Apakah ini suatu transposisi pembuluh darah besar jantung juga kita belum yakin. Yang jelas ini kelainan jantungnya sedemikian parah. Jantungnya bocor di bilik, bocor di serambi, ya, dengan posisi jantung yang bergeser dextrokardi ke arah kanan. Kelainan yang kita curigai dari trisomi 22, ya bukan trisomi 21, kemungkinan trisomi 22 dengan komplit atrioventricular septal defect. Jadi prognosisnya tidak terlalu bagus, cukup buruk.